Selamat datang kembali. Kita hari ini mau bahas sesuatu yang cukup bikin mikir nih. Ini dari bab 9 buku Nexusnya Yuval Noah Harari yang Anda bagikan. Pernah nggak sih Anda kepikiran teknologi informasi yang dulu kita anggap membuka percakapan publik luas, sekarang kok malah rasanya bisa jadi ancaman buat percakapan itu sendiri? Aneh ya? Paradoks gitu. Nah, pertanyaan gedenya dari bab ini, di zaman teknologi yang super canggih ini, demokrasi yang intinya kan percakapan bareng-bareng, masih bisa nggak sih percakapannya tetap sehat? Kita coba lihat gimana aliran informasi itu membentuk demokrasi dan, ya mungkin sekarang malah mengancamnya. Mari kita bedah bareng-bareng ya argumen utama dari sumber ini. Yuk mulai. Jadi, kalau disederhanain, sumber ini bilang sistem politik itu kayak jaringan informasi gitulah. Demokrasi itu katanya cenderung desentralisasi, banyak pusat-pusat kecil yang nyambung. Nah, kuncinya tuh ada mekanisme buat benerin kesalahan sendiri. Semacam cek fakta internal gitu. Misalnya lewat pengadilan independen, media bebas, sains. Beda banget sama kediktatoran. Kalau itu kan terpusat ya. Satu menara kontrol aja gitu. Dan seringnya malah nekan kritik atau koreksi, dianggap gangguan. Iya, yang menarik memang penekanan di mekanisme koreksi diri itu. Ini tuh bukan cuma fitur tambahan, tapi inti dari demokrasi menurut sumber ini gitu. Demokrasi itu pada dasarnya ngakuin kalau ya semua orang bisa salah, pemerintah bisa salah, bahkan mayoritas pemilih juga bisa salah. Jadi pemilu itu bukan cara nyari kebenaran absolut loh, tapi lebih ke cara damai nentuin siapa yang dipercaya mayoritas ya saat itu aja. Makanya hak-hak dasar, hak minoritas itu penting banget. Jadi kayak jaring pengaman gitu biar kebenaran versi mayoritas nggak semena-mena. Mekanisme koreksi diri, oke, kedengarannya krusial banget ya. Tapi kalau kita lihat sejarah nih, demokrasi zaman dulu, kayak di Athena gitu, kan skalanya terbatas banget ya, gara-gara teknologi komunikasinya belum canggih. Susah kan mau ngobrol skala nasional kalau pesannya naik kuda, makanya kerajaan besar biasanya sentralisasi informasinya. Nah, ironisnya, sekarang teknologinya memungkinkan percakapan skala raksasa, tapi malah jadi terlalu kuat gitu, sampai justru mengancam percakapan sehatnya. Nah, tepat sekali. Dan ini nyambung ke pertanyaan penting berikutnya kan? Gimana persisnya teknologi modern, AI, algoritma ini, bisa mengancam percakapan demokrasi yang jadi fokus di bab 9 ini? Sumber Anda ini nunjukin beberapa ancaman serius loh. Pertama, soal algoritma. Di banyak platform, algoritma itu dirancang bukan buat cari kebenaran atau pemahaman bareng, bukan. Tapi buat memaksimalkan engagement, biar kita nempel terus di layar. Seringnya, konten yang paling bikin marah, paling heboh, itu yang disodorin. Pernah ngerasa nggak sih lini masa medsos makin panas aja? Wah, sering banget itu. Jadi polarisasi makin kencang ya? Nah, bisa jadi ini salah satu sebabnya. Terus yang kedua, teknologi ini bikin sistem jadi rumit banget. Coba pikirin pasar keuangan global yang digerakin algoritma. Itu kan, wah, susah dipahami, bahkan buat pakar. Apalagi buat kita warga biasa, ya kan? Iya, betul. Pusing duluan. Akibatnya, kita jadi gampang kemakan narasi yang terlalu simpel. Atau percaya sama pemimpin yang nawarin solusi gampang dan karismatik. Terus ada juga risiko pengawasan massal ini. Setiap klik, setiap obrolan digital kita bisa dilacak. Ini kan pelan-pelan ngikis privasi kita. Ruang aman buat mikir bebas jadi sempit. Dan ada lagi nih yang mungkin lebih halus tapi ngeri juga. Potensi AI bikin hubungan intim palsu secara massal. Hah? Maksudnya gimana tuh? Bayangin aja ada bot AI yang dirancang khusus jadi teman Anda, dia ngerti kesukaan Anda, ngobrolnya nyambung, terus pelan-pelan, tanpa Anda sadar, dia ngebentuk opini politik Anda. Ini bukan lagi disinformasi biasa, tapi udah manipulasi relasi. Kalau kita terus nyambung secara digital, tapi nggak lagi benar-benar dengerin satu sama lain, atau kalau percakapan publik kita diatur mesin yang tujuannya bukan kebenaran, tapi ya itu tadi, engagement atau agenda lain, pertanyaannya, apa fondasi demokrasi, yaitu percakapan itu sendiri? Masih ada, masih kuat. Waduh, dalam juga ya mikirnya. Terus, apa artinya ini buat kita sehari-hari? Anda yang lagi dengerin. Analisis ini mungkin bisa bantu Anda ngerti kenapa kok rasanya pusing banget sama banjir informasi, atau kenapa obrolan publik rasanya kok pecah banget, penuh marah-marah, atau bahkan gimana aplikasi yang Anda pakai tiap hari itu mungkin diam-diam ikut ngebentuk cara Anda lihat dunia. Ini bukan teori doang, tapi ya realitas kita sekarang.
Jadi kalau dirangkum nih ya, kita kayak lagi ngadepin tarikan yang kuat banget. Demokrasi, kata sumber ini, butuh banget percakapan publik yang sehat dan kemampuan buat belajar dari kesalahan bareng-bareng. Tapi, dua pilar penting ini lagi kena tekanan hebat dari teknologi informasi yang makin dominan, makin rumit, dan seringkali cara kerjanya nggak transparan buat kita. Gitu kan ya? Iya, betul sekali. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan penting buat direnungin lebih lanjut. Kalau algoritma makin ngatur realitas yang kita lihat, jadi perantara interaksi kita, bahkan sampai bisa bangun hubungan artifisial sama kita, apakah kita ini masih bisa dibilang ngobrol sebagai manusia yang otentik? Atau jangan-jangan kita tanpa sadar cuma berinteraksi ngikutin maunya si mesin aja? Dan kalau gitu, kebenaran atau ketertiban macam apa sih yang sebenarnya lagi dibikin sama jaringan informasi baru ini, khusus buat Anda? Sebuah pertanyaan besar ya untuk Anda bawa pulang dan pikirkan. Oke, sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya.